orang yang tidak benar dan orang yang tidak kudus. Kitab Roma kita sudah bahas, diperdamaikan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena itu saya mau berkata bahwa Yesus itu merupakan hal yang paling penting dalam kekristenan. Pembenaran itu ibu bapak saudara adalah merupakan akibat daripada dosa. Di mana manusia berusaha semaksimal mungkin untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya dia mendapatkan dibenarkan. Pembenaran adalah cara kita mempertahankan kelemahan kita. Dibenarkan cara Tuhan melepaskan kelemahan kita. Mari kita baca ibu bapak saudara Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49 sudah ada di layar saudara. Kita baca secara bersama-sama. 3-4. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pasal 24 dalam Injil Lukas ini sebetulnya tulisannya hampir mirip dengan kisah pasal yang pertama. Sebab kisah para rasul itu ditulis oleh seorang yang bernama juga Lukas. Kalau saudara pulang lalu baca Lukas pasal yang pertama, lalu kisah rasul pasal yang pertama di ayat-ayat yang pertama itu ditulis dan ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Diduga ibu bapak saudara, Theophilus ini adalah seorang yang sebetulnya sangat terkenal pada waktu itu, tetapi dan kemudian bekerja di pemerintahan Romawi. Jadi ibu bapak saudara, Injil Lukas dan kisah para rasul sebetulnya ini merupakan sebuah tulisan yang spiritnya adalah penginjilan. Agar supaya kemudian Theophilus mengenal satu pribadi yang namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Lukas ingin mau menjelaskan kepada Theophilus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias. Dialah Raja yang diurapi itu. Yang melampaui seperti apa yang kamu pahami tentang makna daripada Kaisar. Bagi orang Romawi, Kaisar itu gak main-main ibu bapak saudara. Kaisar itu adalah orang yang bukan cuma sekedar dihormati. Tetapi bagi orang Romawi, dia dianggap sebagai titisan dewa, ibu bapak saudara. Karena itu ketika seorang kaisar berbicara, dia bukan hanya sekedar berbicara dalam konteks manusia. Orang Romawi percaya itu adalah representasi dari sebuah ilah. Representasi daripada Allah yang mereka percayai. Setelah kemudian Lukas menulis dalam Injil Lukas panjang lebar tentang Yesus. Maka dia juga menulis tentang akhir dari kehidupan Yesus dalam pasal yang ke-24. Setelah kemudian Yesus mati, Alkitab berkata dia dibangkitkan, dan pada waktu dia dibangkitkan dia berjumpa dengan murid-muridnya ibu bapak saudara. Panjang lebar juga Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Sampai kemudian dia tiba pada sebuah perkataan yang sangat menarik buat saya. Dia berkata bahwa lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai apa saudara? Sampai apa saudara? Kamu diperlengkapi. Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan kata kekuasaan dari tempat tinggi. Itu tidak berbicara tentang kekuasaan seorang raja. Itu juga tidak berbicara tentang kekuasaan seorang kaisar ibu bapak saudara. Tapi kata yang dipakai di sini merujuk kepada kuasa yang datang dari Yesus. Yang kemudian ketika diutus dan diperintahkan oleh Yesus diizinkan Bapa, itulah yang keluar yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya? Saudara, Yesus memperlengkapi murid-muridnya itu ada di dalam ayatnya yang ke-3b dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Saudara, saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat ini saya ngambil dari terjemahan baru, saudara, Alkitab yang kedua. Karena itu agak sedikit berbeda dengan ada yang di handphone saudara. Oke? Karena kita baca sama-sama ayat yang ke-3b. 3-4. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Saudara, Alkitab berkata, Yesus berbicara kepada mereka tentang apa ibu bapak saudara? Kerajaan Allah. Dan pada waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah, Alkitab berkata dia berulang-ulang
berulang-ulang kali. Amin, Bapak Saudara. Dia berulang-ulang kali. Selama berapa lama? 40 hari. Artinya Saudara, selama 40 hari itu berarti Bapak Saudara, lebih dari 40 kali Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bisa saja dalam satu hari Bapak Saudara, Yesus mengajar kepada mereka atau Yesus bertatap muka dengan mereka untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah, itu bisa 5 kali atau bisa 6 kali dalam sehari, Bapak Saudara. Dia mau menjelaskan tentang betapa pentingnya tema ini, sehingga dalam satu hari bisa saja lebih dari 1 kali Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tema ini sangat penting bagi Yesus untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Sebelum kisah pasal 2 di mana Roh Kudus turun dan kemudian manifestasi dari Roh Kudus yaitu kuasanya diterima oleh para murid-muridnya. Ternyata Bapak Saudara, Yesus benar-benar memperlengkapi murid-muridnya dengan tema ini. Perhatikan kata berbicara di situ. Kata berbicara di situ tuh artinya adalah to lay. Kalau dalam terjemahannya ini relevansinya adalah pengertiannya adalah Yesus sebetulnya bukan hanya sekedar mengajar, tapi di balik dia berbicara, di balik dia mengajar, dia sebetulnya sedang meletakkan sebuah dasar. Dia sedang membangun sebuah dasar yang penting kepada murid-muridnya. Saudara, ketika saya belajar ini, dan kemudian ketika sudah perhatikan mulai dari pasal yang keempat Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul itu di dalam pasal yang keempat, dan seterusnya Bapak Saudara sampai pasal 9. Coba Saudara perhatikan, tidak ada satupun murid-muridnya itu yang hidupnya enak. Semuanya berada dalam tekanan. Betul Bapak Saudara? Semuanya berada dalam penderitaan. Apalagi kalau sudah baca dalam pasal 5. Transformasi betul-betul terjadi di Yerusalem. Tetapi seiring dengan terjadinya perubahan yang begitu hebat, karena hampir semua orang di wilayah Yerusalem menerima Yesus pada waktu itu. Tidak semua Bapak Saudara. Tapi Alkitab berkata, murid-muridnya pun mengalami tekanan yang dahsyat. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Puncak penderitaan orang-orang Kristen di Kisah pasal 9. Kisah pasal 8 dan Kisah pasal 9. Di mana Paulus ada salah seorang yang juga hadir sebagai pengeksekusi orang-orang Kristen. Sehingga mereka mengalami penderitaan. Saudara, Yesus tahu betul Bapak Saudara, bahwa sesudah kemudian dia naik ke sorga, ketika kamu akan memberitakan firman Allah, ketika kamu akan menjadi saksi, kamu tidak akan, hidup kamu itu tidak mudah. Kamu akan banyak mengalami tekanan, kamu akan banyak mengalami penderitaan, kamu akan dikucilkan. Karena itu Bapak Saudara, Yesus benar-benar membangun sebuah dasar. Yesus meletakkan sebuah dasar yang penting bagi mereka. Supaya apa Bapak Saudara? Mereka nggak takut. Amin. Supaya benar-benar spirit yang ada dalam hidup mereka adalah spirit tentang the kingdom of God. Amin. Apa yang mereka sampaikan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan konsep dunia. Yang kita seringkali sebut dengan worldview. Nilai-nilai dunia bertentangan dengan the kingdom of God. Karena itu Bapak Saudara, selama 40 hari dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah Saudara, Yesus itu orang Yahudi. Dididik dalam tradisi Taurat, dididik dalam kebudayaan Taurat. Tetapi kenapa kemudian pada waktu sebelum dia naik ke sorga, Yesus tidak mengajarkan Taurat? Betul kan Bapak Saudara? Murid-muridnya juga orang Yahudi bukan? Seyogianya kalau saya berasal dari satu budaya, saya berasal dari satu ajaran, maka tentu saja budaya dan ajaran yang akan saya bawakan kepada Ibu Bapak Saudara adalah ajaran tentang apa yang saya anut. Betul Ibu Bapak Saudara? Budaya yang saya miliki. Tetapi ketika kemudian sebelum dia naik ke sorga, malah justru kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan budayanya. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajarannya Ibu Bapak Saudara. Ajaran Taurat maksud saya. Betul Ibu Bapak Saudara? Betul ya? Apa yang diajarkan? Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Dari law mindset, dari cara berpikir Taurat,
Dari cara berpikir agamawi, Bapak Saudara. Dari cara berpikir tradisi orang Yahudi, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang the kingdom mindset. Pertobatan itu bukan pada tingkah laku. Bukan. Pertobatan itu bukan pada karakter. Karakter tingkah laku itu merupakan akibat. Yang percaya katakan sama-sama saya, akibat. Amin. Pertobatan itu dimulai dari sini. Yang percaya katakan amin. Bagaimana Roh Kudus mentransform, saudara, pikiran kita, dan kemudian pada akhirnya melalui pikiran, saudara, akan keluar tindakan, cara berbicara, perbuatan kita yang diubahkan melalui pikiran kita. Karena itu kata yang dipakai di situ adalah metanoia. Benar Pak Febri? Metanoia. Terdiri dari dua kata, meta dan nous. Sudah tahu nous? Nous itu artinya pikiran. Meta artinya berbalik, berubah. Berarti pertobatan itu adalah pikiran yang mengalami perubahan. Orang yang mengalami perubahan cara berpikir akan terlihat pada perbuatan, saudara. Ya percaya katakan amin. Amin. Karena itu Bapak Saudara, dalam doktrin kekristenan, pertobatan itu harusnya setiap hari. Kalau lahir baru, sekali dalam hidup. Amin. Tapi pertobatan itu harusnya setiap hari. Yang percaya katakan amin. Tapi saya tidak melegalkan orang yang berkata begini, makanya Pak Luki, kelemahan saya di sini Pak. Iya, jangan diam di kelemahan dong. Namanya pertobatan setiap hari harusnya mengalami Saya setiap hari, saudara, harus mengalami pertobatan dalam diri saya. Sebab ada dalam kelemahan dan kekurangan saya juga, ibu bapak saudara, yang diketahui oleh istri, bahkan anak saya, bahkan juga dan rekan-rekan di tempat ini. Saya perlu terus mengalami apa? Perubahan dalam hidup saya. Jadi bapak saudara, Yesus tidak membawa pola pikir keyahudiannya, Yesus tidak membawa pola pikir yang namanya Taurat, ibu bapak saudara, tapi dia membawa sebuah pola pikir yang baru, yang diselesaikan oleh Kristus di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah itu, saudara. Amin. Ada salib dan burung merpati. Burung merpati gambaran dari Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara, hukum Taurat dalam pengertian semua tradisi, kebiasaan, ada hal-hal yang tidak lagi berhubungan dengan kita. Tapi ada hal yang masih berhubungan dengan kita. Itu yang perlu kita kerjakan. Amin. Itu semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Saudara, dalam doa fajar, kita sudah membahas kitab Roma, Bapak Saudara. Betul? Kitab Roma dari pasal 3 sampai pasal 8. Itu berbicara tentang hidup kita sebagai orang yang percaya tidak lagi didasari pada melakukan tuntutan aturan agama supaya kemudian kita selamat atau kemudian menjadi benar atau menjadi kudus di hadapan Tuhan. Semakin saudara berusaha semaksimal mungkin untuk taat pada aturan-aturan agama, Paulus berkata dalam Roma pasal 7, saudara makin stres. Betul? Sebab saya dan saudara adalah orang-orang yang masih memiliki kelemahan. Betul Bapak Saudara? Karena itu Bapak Saudara, Yesus merubah cara berpikir ini. Yesus mengatakan bahwa seluruh yang menyangkut paut dengan budaya, kebiasaan, tradisi itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi Bapak Saudara untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan sesuatu pada tuntutan agama supaya selamat. Tidak perlu. Karena Alkitab berkata, malah justru Tuhanlah yang datang untuk mencari kita. Amin. Bukan saya yang berusaha untuk menemukan Tuhan. Semakin saudara berusaha untuk menemukan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara semakin mengalami stres, depresi. Sebab tidak ada satupun di antara kita yang disebut sebagai orang benar. Amin. Alkitab berkata, kerajaan Allah justru berbicara tentang apa? Dialah yang mencari kita. Yang percaya katakan amin. Pada waktu Tuhan mencari kita, maka Alkitab berkata, kita yang tidak benar dibenarkan olehnya. Kita yang tidak kudus dikuduskan olehnya. Amin.
orang yang tidak benar dan orang yang tidak kudus. Kitab Roma kita sudah bahas. Diperdamaikan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena itu saya mau berkata bahwa Yesus itu merupakan hal yang paling penting dalam kekristenan. Bukan lagi pada aturan-aturan, tuntutan-tuntutan tradisi agama Yahudi, Ibu Bapak Saudara. Pembenaran itu, Ibu Bapak Saudara, adalah merupakan akibat daripada dosa. Di mana manusia berusaha semaksimal mungkin untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya dia mendapatkan, dibenarkan. Tapi Alkitab berkata, sehebat apapun yang akan kita lakukan, kita tidak bisa dapat melakukannya. Kita baca sama-sama saudara quote ini. Sudah bisa lihat? 3, 4. Pembenaran adalah cara kita mempertahankan kelemahan kita. Dibenarkan cara Tuhan melepaskan kelemahan kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang seringkali berusaha untuk melakukan pembenaran dengan perbuatan kita? Betul? Padahal kita berkata kita adalah orang yang tidak benar. Sekuat dan semampu apapun saudara, saudara adalah orang berdosa dan saya. Amin. Karena itu kita perlu bersyukur setiap hari. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena oleh anugerah Tuhan. Maka perhatikan Alkitab berkata apa? Kelemahan kita diangkat oleh Yesus. Amin. Dibenarkan di mata Tuhan. Kemarin saya sharing juga di doa pagi tentang Mazmur 89. Betul Ibu Bapak Saudara? Kesetiaan Tuhan dan perjanjian Tuhan, Tuhan tidak buat atas kesepakatan dengan Daud. Tidak. Atau perjanjian yang Tuhan buat itu bukan karena ada masukan dari si B atau si C, tidak. Tapi kesetiaan Tuhan dan perjanjian Tuhan itu Tuhan buat sendiri untuk mengikat dengan dirinya, Ibu Bapak Saudara. Karena itu, saudara coba saudara perhatikan. Adakah di antara saudara yang hidup sempurna? Atau adakah di antara saudara yang masih berbuat dosa? Ayo, ada? Tapi saudara yakin saudara selamat? Yakin. Kenapa bisa begitu? Ayo. Hah? Yes. Karena kasih setia Tuhan tidak mengikat karena kita. Perjanjian yang Tuhan buat itu bukan karena Tuhan sepakat dengan kita. Tapi justru Tuhan sepakat dengan dirinya. Amin. Karena itu seringkali saudara saya mendapatkan bahwa di dalam kelemahan saya inilah Ibu Bapak Saudara, saya mendapatkan dan mengerti apa itu anugerah Tuhan. Amin. Seharusnya saya dan saudara nggak ada di tempat ini. Karena pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Amin. Justru karena perjanjian itu dia yang buat pada dirinya. Maka dia selalu bahwa melihat, Luki, kamu ini memang perlu bertaubat setiap hari. Sebab aku adalah Allah yang setia tetap menanti dan menunggu engkau. Yang percaya katakan amin. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua Ibu Bapak Saudara, saya akan percepat. Bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Perhatikan di dalam ayat yang ke-8 Ibu Bapak Saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia versi yang kedua. Mari kita baca sama-sama Ibu Bapak Saudara. Ayat yang ke-8. 3-4. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua Ibu Bapak Saudara, bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Yang pertama, dia mengubah cara berpikir murid-muridnya Ibu Bapak Saudara. Dari kebiasaan, dari tradisi, dari semua ajaran-ajaran agamawi yang tidak menyelamatkan. Dia membawa kepada cara berpikir the kingdom of God. Kepada kerajaan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Ibu Bapak Saudara, dia bukan cuma memperlengkapi murid-muridnya dengan sebuah edukasi, dengan sebuah tema tentang kerajaan Allah. Tapi ini yang luar biasa. Dia memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Amin. Lebih hebat lagi dari hanya sekedar sebuah ajaran atau gagasan. Lebih hebat lagi dari hanya sekedar pengertian dan pemahaman Ibu Bapak Saudara.
Sebab Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu melalui Yesus kepada murid-muridnya adalah satu pribadi yang kita sebut sebagai ilahi, Bapak Saudara. Jadi roh yang ada dalam hidup kita saat ini adalah roh Allah. Dia adalah pribadi, dia adalah Allah sendiri. Bukan hanya sekedar sebuah konsep, tapi dia pribadi yang hidup dalam diri kita. Karena itu Alkitab berkata apa, Bapak Saudara? Ketika kita berbuat salah, maka Roh Kudus itu, apa Saudara? Berduka. Ketika ada sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan firman, maka Roh Kudus itu, apa Saudara? Berduka. Dia sedih. Kenapa? Karena dia pribadi. Yang bisa katakan amin. Pada waktu kemudian kita sedang bergumul dengan pergumulan penderitaan kita, maka Alkitab berkata, Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk membawa seluruh keluhan-keluhan kita kepada Bapa. Amin. Pada waktu kita membaca firman, kita tidak mengerti dan memahami. Alkitab berkata, ayo doa, minta Roh Kudus supaya dia memberi hikmat kepada kita. Amin. Maka Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian terhadap firman yang kita baca. Kenapa? Karena dia berpribadi. Tapi Alkitab berkata, pribadi ini bukan cuma sekedar tinggal menetap dalam diri kita. Alkitab berkata, pribadi ini adalah pribadi yang ternyata, saudara, memberikan kuasanya kepada kita. Yang kita kenal dengan istilah dunamos. Betul ya Bapak Saudara? Dari kata dunamos ini keluarlah kata dinamit. Saudara pernah mendengar kata dinamit? Kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita itu adalah kuasa yang bisa dapat digambarkan seperti dinamit. Amin. Artinya apa saudara? Roh Kudus ketika dia memberi kuasa dalam diri kita itu dinamis. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia terus akan bergerak. Dia terus akan bekerja. Karena itu seringkali saya berkata kepada anak-anak muda kami, ketika ada Roh Kudus dalam diri kamu, percayalah kamu akan menjadi generasi yang sangat dinamis. Ada begitu banyak hal yang kamu akan pecahkan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus ketika dia mendiami hidup kita, dia tidak akan pernah diam. Kok nggak ada yang amin? Karena sifatnya adalah dinamis. Sudah tahu kenapa kereta api itu bisa jalan? Terlepas dari kereta listrik. Kereta listrik dengan kereta tradisional beda nggak? Kalau kereta listrik digerakin oleh listrik. Kalau yang namanya tradisional digerakin oleh lokomotif. Betul saudara? Roh Kudus tuh seringkali digambarkan seperti lokomotif kereta api. Semakin banyak bara yang kita taruh, semakin banyak api yang kita taruh saudara. Itu kereta apinya semakin wow, luar biasa nggak saudara? Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti api dalam pribadi kita. Jadi kalau ada di antara Bapak Saudara yang kemudian ketika menjadi Kristen lalu kemudian loyo, nggak ada sesuatu yang saudara buat untuk Tuhan, pikiran saudara hanya ada pada nilai-nilai dunia, maka saudara perlu mempertanyakan sebetulnya. Sebab Roh Kudus dalam diri kita itu adalah aktif, katakan sama-sama dengan saya, aktif. Amin. Apa tujuan mereka diperlengkapi? Yang pertama Ibu Bapak Saudara, Matius pasal 28 berkata apa? Mereka diperlengkapi untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Yesus lakukan ini enggak kepada murid-muridnya sebelum mereka pergi? Dilakukan. Tadi yang kita baca. Selama 40 hari berulang-ulang Yesus melakukan discipleship. Amin. Dia memuridkan terlebih dahulu murid-muridnya untuk menanamkan sebuah dasar. Untuk kemudian mereka punya dasar yang kuat. Untuk kemudian mereka memiliki nilai-nilai kerajaan Allah itu, Ibu Bapak Saudara. Amin, Ibu Bapak Saudara. Karena itu bagi saya sangat penting sekali kalau kita berbicara tentang kenapa kita diperlengkapi. Karena Yesus juga melakukan. Supaya kemudian kita pergi ke semua bangsa untuk menjadikan bangsa itu sebagai apa? Murid, Ibu Bapak Saudara.
Perhatikan lingkaran dalam Matius, dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Lingkaran itu mulai dari mana saudara? Yerusalem disebut kota. Sesudah Yerusalem adalah seluruh Yudea. Berbicara wilayah, lebih besar dari kota? Yes. Sesudah Yudea ke Samaria. Dan kemudian sampai ujung bumi. Yaitu bangsa keluar dari Yerusalem. Amin, ibu bapak saudara. Ibu bapak sudah diberkati Tuhan. Kisah 1 ayat yang ke-8. Poin yang kedua, kenapa mereka diperlengkapi? Supaya mereka menjadi saksi. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama adalah memuridkan bangsa-bangsa. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi rock. ROCK, ibu bapak saudara. Kepada setiap orang, sebab kita adalah merupakan perwakilan daripada kerajaan Allah. Saudara, satu negara kalau mengangkat seseorang untuk mewakili dia ke negara orang lain disebut sebagai duta besar. Betul ibu bapak saudara? Tahu nggak ibu bapak saudara? Kita ini adalah duta besarnya kerajaan Allah. Amin. Disebut sebagai duta besar kerajaan Allah karena kita punya misi. Misinya adalah apa saudara? Menjadi saksi. Yang percaya katakan amin. Apakah kemudian dua tadi itu terjadi? Saya mau berkata, semuanya terjadi. Mari saya akhiri dengan ini Bapak Saudara. Dimulai dari Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, kisah pasal yang kedua. Betul Bapak Saudara? Petrus berkhotbah dan kemudian melahirkan jemaat mula-mula yang Alkitab berkata ada kurang lebih 3.000 jiwa. Memberi diri mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah merupakan gereja mula-mula. Ini yang merupakan jemaat mula-mula. Dan kisah pasal yang kedua berkata bahwa tanda-tanda heran, manifestasi dari dunamos tadi, dari Roh Kudus itu menyertai mereka dalam pelayanan. Sehingga kalau saudara baca dalam kisah pasal yang kedua, ada begitu banyak orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam pasal yang kelima, ibu bapak saudara, ini yang saya sebut sebagai apa? Transformasi kota. Roh Kudus dicurahkan, manifestasi bekerja dalam gereja mula-mula. Maka Alkitab berkata dalam pasal 5 ayat yang ke-12 sampai 13, gereja dihormati. Gereja dihormati bukan karena dia banyak uangnya. Gereja dihormati bukan karena hebat musiknya, saudara. Bukan. Gereja dihormati bukan karena pengkhotbahnya. Gereja dihormati bukan karena pelayanan kita yang excellent. Meskipun pelayanan excellent itu penting bagi kita. Amin. Gereja dihormati bukan karena sound system kita harganya 1 miliar. Bukan. Tapi gereja dihormati pada waktu itu karena apa? Ada eksosia. Ada otoritas Tuhan di sana. Amin. Saudara, kalau ada otoritas Tuhan di tempat ini, saudara akan menghormati ibadah. Saudara dengan sungguh-sungguh pasti akan menyembah Tuhan. Amin. Terkenalnya sebuah gereja pada waktu itu. Terkenalnya sebuah komunitas kekristenan pada waktu itu. Bukan karena uang, bukan karena kehebatan mereka. Tapi karena ada eksosia sekali lagi. Ada otoritas Allah di sana, saudara. Amin. Kalau mau belajar dari gereja mula-mula, Bapak Saudara, itu sangat luar biasa. Jangan tonjolkan keuangannya, meskipun itu penting. Layanan kita, meskipun itu sekali lagi penting. Tapi tonjolkan roh Tuhan, tonjolkan Yesus itu dari tempat ini. Bagaimana mungkin orang akan menghormati gereja ini? Kalau kita sendiri di dalamnya, saudara nggak tahu tentang otoritas ilahi. Kalau kita sendiri datang di tempat ini, mau-maunya kita. Pelayanan itu mau-maunya kita. Saudara tidak akan pernah melihat otoritas kuasa itu. Karena ada otoritas ilahi, Alkitab berkata ada multiplikasi jiwa. Ayat yang ke-14.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika engkau meninggikan aku, maka aku sendiri yang menarik jiwa-jiwa datang kepada kamu. Apa yang kita tinggikan di tempat ini? Jabatan kita? Diaken kita? Apa? Uang saudara? Alkitab berkata ketika cuma satu pribadi kita tinggikan dalam gereja. Perhatikan nih Bapak Saudara. Dia yang akan menarik jiwa-jiwa itu datang. Amin. Alkitab berkata kita semua yang terlibat dalam pelayanan ini hanyalah doulos. Doulos, tahu doulos? Yang kalau saudara mau masuk ke tempat ini, di bawahnya itu ada semacam sebuah kain. Supaya kemudian tidak kotor gereja ini. Saudara datang ke kain itu, lalu kemudian saudara gosok-gosok begini. Supaya kemudian sepatu saudara bisa bersih. Kita ini hanya doulos. Keset kaki. Kita semua ini hanyalah doulos. Karena itu yang perlu kita tinggikan dari tempat ini hanyalah Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Alkitab berkata bukan hanya terjadi multiplikasi, tapi gereja berdampak keluar. Wah, luar biasa gak ini? Kalau saudara mau generasi kita, rockman, perempuan wanita kita akan terlibat dan sama-sama kita beribadah. Saudara, kita berkata, kita hanya menyanjung saja Yesus. Tinggikan dia di tempat ini. Amin. Tidak usah tinggikan siapapun nih Bapak Saudara. Kita hanyalah media, alat yang dipakai Tuhan Saudara. Karena itu kita perlu meremukkan hati kita ketika kita datang dalam ibadah. Amin. Supaya kita bisa dapat hanya melihat Yesus itu, Roh Kudus itu. Saudara, mau gak saudara mengalami disembuhkan hari ini? Mau gak saudara mengalami pemulihan hari ini? Biarkan hati saudara diremukkan hari ini. Supaya hanya ada otoritas Tuhan di tempat ini. Amin.